Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mutia Rahmawati, di mata pelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital. Setelah sebelumnya kita belajar tentang format dokumen pengolah kata, hari ini kita akan masuk materi baru tentang perangkat lunak pengolah angka. Perangkat lunak pengolah angka ada pada mata pelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital dengan kompetensi dasar 3.4 menerapkan logika dan operasi perhitungan data, dan kompetensi dasar keterampilan 4.4 mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Di zaman yang semakin maju, penggunaan komputer hampir ditemui di setiap instansi, sekolah, pemerintahan, kantor, dan perusahaan semuanya menggunakan komputer. Dengan komputer, kita dapat membuat dokumen, surat menyurat, dan perhitungan data. Untuk masalah perhitungan data, program aplikasi yang digunakan salah satunya adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel ini merupakan program aplikasi pengolah angka yang paling banyak digunakan pada saat ini, yang menjadi bagian dari Microsoft Office. Microsoft Excel ini biasanya digunakan untuk mengolah data secara otomatis, seperti perhitungan dasar, rumus, pemakaian fungsi-fungsi, pengolahan data dan tabel, membuat grafik, dan manajemen data. Berbeda dengan perangkat lunak pengolah kata, dokumen Excel terdiri atas kolom dan baris data yang memuat sel data. Setiap sel dapat berisi teks maupun nilai angka yang dapat dihitung menggunakan formula atau rumus. Pada tampilan Microsoft Excel, terdapat berbagai macam fitur yang disediakan. Di antaranya ada Quick Access Toolbar, ada Ribbon, ada Title, Name Box, dan lain sebagainya. Selain itu, ada Cell, Row, Column, Formula Bar, Scroll between worksheet, Click to add a new worksheet, Normal View, Page Layout View, Page Big View, dan Scroll Bar. Pada Microsoft Excel, ada beberapa istilah yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Di antaranya adalah workbook dan worksheet. Workbook adalah tempat atau area di mana kita melakukan berbagai macam aktivitas utama pada Microsoft Excel. Workbook Excel ini kemudian dibagi ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut dengan worksheet atau lembar kerja. Jadi, worksheet ini merupakan bagian dari workbook di mana tempat untuk memasukkan data, membuat tabel, membuat chart, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah baris dan kolom. Dalam Microsoft Excel, baris adalah area kotak-kotak persegi panjang yang memanjang ke samping, sedangkan kolom adalah area barisan yang memanjang ke bawah. Yang selanjutnya, yang harus kita ketahui dalam Microsoft Excel ini adalah sel. Nah, setiap worksheet terdiri dari ribuan persegi panjang yang disebut dengan sel. Sebuah sel ini merupakan persimpangan dari baris dan kolom. Dengan kata lain, itu adalah tempat di mana baris dan kolom ini bertemu. Sebagai contoh, ada sel C5, artinya sel tersebut berada pada kolom C baris ke-5. Kemudian ada sel A2 ke D2, artinya sel tersebut berada pada kolom A baris kedua sampai kolom D baris kedua. Yang ketiga, ada sel B2 ke B6, artinya sel tersebut ada pada kolom B baris kedua sampai kolom B baris ke-6. Dan yang selanjutnya ada sel B2 ke D5. Maksudnya, sel tersebut berada pada kolom B baris kedua sampai kolom D baris kelima.
Yang selanjutnya adalah formula atau rumus. Nah, operator matematika yang sering digunakan adalah penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan eksponen. Contoh pengolahan angka operator matematika pada Microsoft Excel sebagai berikut. Misalkan kita akan menghitung nilai menggunakan rumus-rumus berikut. Yang A, 3 ditambah 5. Jika kita olah dalam Microsoft Excel, misalkan angka 3 ini kita letakkan pada sel A2 dan angka 5 ini kita letakkan pada sel B2. Maka rumus yang digunakan adalah sama dengan A2 ditambah B2. Maka hasilnya yang akan muncul adalah 8. Kemudian yang kedua, B, 8 dikurangi 4. Maka kita tuliskan posisi angka 8 ini berada pada sel A4, kemudian dikurangkan pada posisi 5 ini yaitu B4. Maka hasilnya akan menjadi 4. Yang ketiga, 2 dan 6 ini kita letakkan pada posisi A6 dan B6. Ketika kita berikan operator matematikanya, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, untuk pembagian 6 dan 3. Kita letakkan posisinya pada A8 dan B8, maka rumus yang digunakan adalah seperti ini, dan hasilnya adalah angka 2. Dan yang terakhir untuk eksponen dan pangkat, kita letakkan angkanya pada posisi A10 dan B10 dengan rumus seperti ini, maka hasilnya akan menjadi 8. Yang selanjutnya adalah formula atau rumus fungsi. Nah, di sini ada beberapa formula yang nanti akan kita gunakan. Di antaranya adalah sum yang digunakan untuk menjumlahkan data, kemudian max untuk mencari nilai tertinggi, ada min untuk mencari nilai terendah, kemudian count untuk menghitung jumlah data, average mencari rata-rata dari suatu range, dan if untuk menentukan dua kondisi atau lebih, dengan rumus yang digunakan sebagai berikut. Sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.